Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Jadi, apakah ini pertanda kalian akan rujuk? Elang dan Huri menoleh kaget pada sumber suara. Mama? Burima memandang putrinya dan juga Elang secara bergantian. Wajah bahagianya memang tidak bisa ditutupi karena hadirnya cucu kembar yang pasti menambah semarak di dalam rumahnya nanti. Namun ia juga tidak bisa menyembunyikan raut kesal dan kecewa pada Huri karena sudah nekat berkendara malam hari dari Bandung ke Jakarta hanya untuk menjumpai Elang. Bersyukurlah kamu tidak apa-apa di jalan. Bagaimana kalau sampai kamu kontraksi di tol dan kecelakaan? Mama kecewa dengan kalian berdua. Elang, kamu jika memang tidak bisa membahagiakan Huri, tolong lepaskan anak saya dan kamu Huri. Harusnya tahu diri bahwa Elang itu milik Kia. Walau kini kalian punya anak, tetap saja Elang tidak bisa menjadi milikmu. Mama tidak tahu akan datang kejadian buruk apa lagi nanti jika Kia tahu hal ini. Bukannya Mama tidak suka Elang, Mama tidak suka dengan istri pertamanya, kecuali Elang mau menceraikan Kia. Bagaimana? Elang terdiam, begitupun Huri yang menunduk sambil mengunci rapat mulutnya. Matanya sudah kembali berkaca-kaca dengan cecaran mamanya. Semua ibu pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya, tetapi Huri tidak tahu yang diinginkan hatinya dan juga kedua bayi di dalam perutnya saat itu. Lihatlah sekarang, keduanya malah lahir dengan selamat, ditemani oleh Elang. Itu semua terjadi pasti dengan adanya campur tangan Tuhan. Huri menarik nafas dalam, bermaksud membela Elang. Tetapi tatapan tajam kedua mata mamanya membuat nyali Huri menciut. Begini saja, besok pagi Huri sudah bisa keluar dari rumah sakit dan saya akan menyewa apartemen untuk sementara sampai usia cucu saya 40 hari. Setelah itu saya akan membawa mereka kembali ke Lembang. Kamu sudah tidak berhak atas apapun pada kedua cucu saya. Tetapi kamu memiliki tanggung jawab atas mereka. Jika dalam waktu 40 hari kamu memilih Huri lalu menceraikan Kia, maka Mama akan mendukung. Namun jika kamu ingin menjadikan anakku dan juga Kia sebagai istrimu, lebih baik lupakan saja Huri. Anak saya cantik dan berpendidikan, hanya lelaki bodoh yang menyia-nyiakan perasaannya. Huri menangis sesegukan setelah Elang diusir pulang oleh mamanya. Bahkan ibu muda itu tidak sanggup menyusui dua buah hatinya karena perasaannya yang sedang kacau. Untunglah Sayan dan Hanan tidak rewel. Burima memandang iba punggung Huri yang tengah menghadap seakan protes akan keputusannya pada Elang. Anaknya labil dan itu sangat tidak baik bagi kehidupan berumah tangga. Burima sebagai orang tua saja tidak bisa dengan mudah memaafkan Elang. Harusnya Huri pun sama. Itulah kenapa hampir kebanyakan orang bisa hilang akal jika sudah dimabuk cinta. Sudah, mau nangis sampai kapan? Kasihan anakmu ini. Mulai bangun dan bibirnya mencucur ingin menyusu. Ayo susui, tita Burima sambil memberikan salah satu cucu kembarnya yang entah mana Sayan dan mana Hanan. Wajahnya sama persis dengan bungkusan kain bedong berwarna biru yang sama. Huri menerima bayinya dengan wajah cemberut, lalu meletakkan bayi itu di sampingnya, masih dengan posisi memunggungi mamanya. Payudaranya memang sudah membengkak, tanda ASI yang sudah siap untuk didistribusikan. Bersyukurlah Burima, karena stok ASI anaknya banyak sehingga ia tidak perlu repot-repot memberikan suplemen dan melakukan terapi agar ASI Huri melimpah. Sementara itu, Elang tengah terdiam saja menuju perjalanan pulang ke rumah. Dengan taksi online, Elang memutuskan untuk langsung pulang karena langit sudah semakin gelap. Sudah, kamu yang sabar, besok tengokin lagi. Anak kamu udah standby dari pagi karena Huri akan keluar dari rumah sakit. Kamu ikuti kemana mereka menyewa apartemen, sehingga jika kamu rindu, kamu bisa menemui mereka. Elang menoleh pada ibunya. Kenapa ia tidak memiliki pemikiran yang sama seperti ibunya? Iya bu, besok sehabis salat subuh, Elang akan langsung ke rumah sakit untuk mengawasi Huri dan Burima, kata Elang dengan semangat. Lu mau mengintai apa jualan sayur? Pagi amat. Celutuk Bu Latifah membuat Elang tergelak. Ide ibu memang brilian. Sekarang saya tahu kenapa bapak memilih ibu untuk menjadi istrinya. Kenapa emangnya? Karena gue pinter. Bukan bu, karena gak punya pilihan lain. Loh,
Bu Latifah mendelik pada Elang. Mereka berbincang ringan sambil sesekali tertawa. Hingga tanpa terasa keduanya sampai di depan gang rumah Elang. Lelaki itu melihat sudah ada motornya yang ia tinggalkan begitu saja di tukang bubur di dekat bengkel. Kini parkir manis di depan teras rumahnya yang amat minimalis. Motor lu kok udah di rumah? Siapa yang anter? Paling Hendra, Bu. Kedua kaki Elang menginjak lantai teras sambil mengintip ke dalam. Assalamualaikum Kia, abang pulang, buka pintunya. Brak, bruk. Kia membuka pintu rumah dengan kasar sambil melemparkan satu buah tas besar di depan Elang dan juga Bu Latifah. Elang dan ibunya saling pandang dan tidak paham dengan kemarahan Kia. Ada apa ini? Kenapa dengan tas ini? Kamu mengusir saya? Suara Elang meninggi seketika, membuat satu dua orang tetangga keluar dari rumah mereka. Pergi sana, kenapa masih pulang ke sini? Bukannya situ lagi senang karena punya anak. Kenapa pulang ke sini? Apa mau minta kelonan? Licik kamu Elang, urusan senang mengemis sama saya, giliran hati kamu berikan sama untuk Huri. Apa itu yang dinamakan suami adil? Pergi dari sini dan tunggu gugatan cerai dari saya. Kita bercerai. Kia, tunggu. Elang masih sempat menahan pintu rumah agar tidak tertutup dengan kaki kanannya. Ia mendorong Kia masuk ke dalam kamar agar pertengkaran mereka tidak didokumentasikan oleh oknum tetangga yang sangat menyukai tontonan gratisan. Kenapa kamu seperti ini? Huri hamil anakku dan melahirkan mereka. Tentu saja aku sangat senang, tapi bukan berarti aku membenci dan akan meninggalkanmu Kia. Kamu tidak boleh egois. Kening Kia berkerut dalam. Mereka, katanya apa anak Huri kembar? Bang, cepat katakan. Apa Huri melahirkan anak kembar? Kia harus siap menahan hancurnya hati jika kepala Elang mengangguk. Dan benar saja, Elang mengangguk sambil tersenyum. Elzayan dan Elhanan namanya, keduanya laki-laki dan lahir dalam keadaan sehat. Abang senang sekali Kia, rasanya tidak akan cukup jika abang bersujud lama di bumi sebagai ungkapan rasa syukur abang. Elang terlalu gembira dengan kalimatnya tanpa memperhatikan Kia yang terduduk lemas di atas tempat tidur. Kenapa dia bisa hamil anak abang, sedangkan aku tidak? Aku subur dan selalu datang bulan tepat waktu, ujar Kia mulai dengan derai air mata. Bertahun-tahun kita gagal dan dengan Huri yang mungkin baru sekali abang lakukan. Wanita itu sudah hamil. Abang tertipu. Itu bukan anak abang. Dia pasti berzina dengan lelaki lain. Plak! Elang tak tahan dengan ucapan Kia yang memfitnah Huri. Wajah wanita itu terlempar saat Elang menamparnya dengan keras. Kia berdiri menatap Elang dengan tatapan tajam. Dan plak! Plak! Kia menampar 2 kali wajah suaminya dengan emosi membumbung tinggi. Elang tidak bisa memejamkan mata semalaman. Pikirannya melayang pada pertengkarannya dengan Kia yang disaksikan begitu banyak orang. Elang akhirnya memilih pergi ke kontrakan ibunya, memberi ruang berpikir pada Kia yang sudah terlewat batas. Mata panda Elang tidak bisa ditutupi dari ibunya. Bu Latifah menghidangkan sarapan bubur kacang hijau yang ia masak pagi sekali. Lu nggak tidur semalam ya? Mata lu bengkak banget Lang. Pipi lu juga masih bengkak. Tangan Kia terbuat dari tulang dan daging atau dari besi sih? Sampai biru begitu bekasnya. Bu Latifah sampai membungkuk untuk melihat sejauh mana luka yang diderita anaknya. Istri kamu itu hanya terlalu cemburu dan tidak bisa menerima takdirnya. Jadi untuk saat ini bersabarlah. Beberapa hari lagi baru kamu kunjungi dan berbaikan dengan Kia. Bagaimanapun kalian jangan sampai berpisah. Nasihat Bu Latifah pada putranya. Elang menoleh lalu menghela nafas berat. Lalu bagaimana dengan Huri, Bu? Ibu yang menggiring Elang pada masalah pelik seperti ini. Hingga Elang bermasalah dengan Kia dan sekarang Huri. Elang tidak bisa memilih antara keduanya karena Elang mencintai keduanya. Apalagi sekarang ada Zayan dan Hanan. Elang tidak sanggup kalau harus berjauhan dari mereka. Ingin rasanya Kia dan Huri dapat hidup akur sebagai madu. Tetapi mimpi namanya, sela Bu Latifah. Untuk makan Kia saja kamu masih morat-marit. Mau ditambah memberi makan Huri dan 2 anak kamu. Yang ada nanti kamu stres dan berbuat nekat. Intinya gini deh Lang, kamu pilih Huri atau Kia? Elang terdiam dan tidak bisa menyahut ucapan ibunya. Mulutnya bergerak pelan, mengunyah bubur kacang hijau. Gak bisa milih kan? Sudah,
Cepat habiskan makanan kamu, setelah itu berangkat ke rumah sakit. Jangan sampai kamu kehilangan jejak Huri lagi. Elang pamit pada Bu Latifah, lalu menjalankan motornya dengan kecepatan tinggi. Elang mengirimkan pesan pada Hendra bahwa ia akan sampai di toko siang hari, karena sampai sekarang saja tidak ada tanda-tanda Huri dan mamanya keluar dari rumah sakit. Tepat tegukan yang terakhir saat ia sarapan, Elang melihat Huri dan mamanya berjalan sambil menggendong dua buah hatinya dan berjalan menuju lobi utama. Sayang sekali Huri tidak melihat kehadiran Elang. Ia hanya fokus pada dua buah hatinya saja. Elang keluar dari pintu masuk samping dengan berlari. Untung ia sudah menandai mobil jemputan yang akan membawa Huri dan juga bayinya. Begitu mobil sedan mewah itu keluar, Elang pun meluncur tepat di belakang mobil yang ditumpangi Huri. Sengaja ia menjauhkan jarak motornya dengan mobil agar Bu Rima tidak mencurigainya. Ternyata apartemen yang disewa oleh Bu Rima tidak terlalu jauh dari rumah sakit. Mungkin wanita parubaya itu mempertimbangkan efisiensi waktu saat harus kontrol ulang putrinya dan juga bayinya. Elang tersenyum senang saat melihat dari kejauhan Huri dan Bu Rima turun dari lobi apartemen. Ia bisa ke toko dan bekerja dengan hati yang tenang sambil memikirkan cara bagaimana nanti harus bisa bertemu Huri dan juga buah hatinya. Sementara itu Kia tengah duduk di warung bakso yang baru saja buka. Wajahnya masih terasa pedih karena tamparan keras dari Elang. Walau ia membalas tak kalah telak, tetapi tetap saja hatinya sangat sakit atas sikap suaminya. Rasa kecewa dan sakit itu semakin menjadi sangat tahu bahwa anak yang dilahirkan Huri bukan hanya satu, tetapi dua. Rasanya sudah hilang harapannya untuk tetap menjadi istri dari Elang. "Mbak, maaf lama menunggu," sapa seorang pemuda yang tak lain adalah teman chattingnya di dunia maya. Kia tersenyum tipis lalu mempersilahkan pemuda yang bernama Jailani itu duduk. "Pipinya kenapa Mbak? Jatuh?" Kalimat pertanyaan yang menyiratkan perhatian itu membuat Kia akhirnya meneteskan air matanya kembali. "Santai aja Mbak nangisnya, saya nggak buru-buru kok," celutukan Jailani membuat Kia tertawa kecil. Wanita itu pun mengusap air matanya yang tumpah dengan tisu pemberian Jailani. "Suamiku menamparku," adu Kia dengan suara tertahan. "Ya ampun, kok bisa? Terus apalagi yang dia lakukan Mbak?" "Wah, ini namanya KDRT Mbak. Jika dilaporkan ke polisi, pasti suami Mbak dipenjara." "Saya tampar balik 2 kali." "Hah?" Jailani menelan ludahnya dengan susah payah. "Impas kalau gitu Mbak. Ngomong-ngomong, apa suami Mbak biasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Kalau dilihat dari foto suami Mbak, orangnya lembut dan tidak galak." "Tidak, dia tidak galak," sambung Kia sambil menarik air hidungnya. "Kalau begitu, pasti ada yang membuatnya marah, sehingga berani menampar Mbak. Jika Mbak mau cerita, saya bersedia mendengarkan. Walau saya belum berumah tangga, siapa tahu saya bisa memberikan solusi." Kia menoleh pada Jailani. Mulai dari permintaan suaminya ingin poligami demi membayar utang ibunya, ditambah lagi saat sekarang istri kedua suaminya berhasil hamil dan melahirkan bayi kembar, walaupun keduanya sudah berpisah secara negara. Tetapi Kia tidak terima. Jailani mendengarkan dengan seksama sambil sesekali menanggapi dengan kalimat singkat. "Kenapa tidak berdamai saja dengan wanita yang bernama Huri? Mbak masih bisa memiliki cinta suami. Yah, walau tidak utuh, tetap saja ada lelaki yang bertanggung jawab atas diri Mbak. Toh suami Mbak tidak keberatan, Mbak belum bisa memberikan keturunan. Saya rasa itu nilai plus, sehingga Mbak gak merasa dirongrong untuk segera memberikan dia anak. Karena dia sudah memiliki anak, Mbak tidak semua laki-laki mau menerima wanita. Maaf ya, mandul. Mbak justru harus bersyukur. Apakah wanita bernama Huri itu berlaku jahat pada Mbak?" Kia menggeleng, mulutnya terkunci untuk tidak menceritakan kelicikannya memeras Huri hingga 20 juta di luar perhiasan yang pernah diberikan oleh madunya itu. Ia tak siap menanggung tatapan sinis orang lain jika tahu bahwa ia sanggup melakukan hal keji padanya. "Apa Huri itu pernah meminta suami Mbak untuk meninggalkan Mbak?" Lagi-lagi Kia menggeleng. Pemuda itu tertawa samar, lalu menyodorkan gelas jus yang belum tersentuh oleh Kia. "Ini, minum dulu Mbak." Kia menurut. Madu itu manis dan Mbak mendapatkan madu yang tepat.
Saran saya, berdamai dengan wanita bernama Huri dan biarkan ia ada di dalam hati suami Mbak. Mbak Kia dan Huri punya posisi istimewa masing-masing di hati Mas Elang. Jadi jangan paksa Mas Elang untuk memilih, karena kalau dilihat dari kacamata masa depan, memilih Huri adalah pilihan yang tepat. Karena apa? Saya rasa Mbak tahu jawabannya. Atau mungkin Mbak mau milih saya? Kia tertawa, begitupun Jailani. Kia pulang ke rumah dengan keadaan hati lebih tenang. Setelah berbincang dengan Jailani, ia merasa beban di pundaknya mulai berkurang. Sepanjang perjalanan tadi, ia selalu saja memutar kalimat nasihat dari Jailani yang mengatakan bahwa ia harus bersabar atas ujian ini dan mau menerima takdir yang Tuhan gariskan untuknya. Mungkin dia memang butuh teman bicara, sehingga kepalanya tidak selalu mendidih bila mengingat suaminya yang juga mencintai wanita lain dan sekarang malah memiliki anak dari wanita itu. Tidak, ia tidak mau kehilangan suaminya. Ting, suara ponsel berdenting. Tanda ada pesan masuk. Mak Lani, begitu kontak yang ia simpan atas nama Jailani. Tentu saja ia harus menyamarkannya, bukan? Sama saja bunuh diri jika ia mencantumkan nama asli Jailani di sana, mengingat Elang masih suka sembarangan membuka ponselnya. Kia menekan layar baca pesan. Sudah sampai rumah belum? Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kita tetap bisa bersilaturahim. Kia membaca pesan dari Jailani dengan senyuman merekah. Wanita mana yang tidak senang jika ada yang perhatian seperti ini, ditambah kondisi hatinya sedang tidak stabil. Sudah, terima kasih traktirannya, Sen. Kia bergegas mengganti pakaiannya. Saat menunggu balasan pesan dari Jailani, belum juga masuk. Setelah berganti pakaian, Kia pun membereskan rumah sambil menyetel musik dari ponselnya. Musik Bollywood adalah pilihannya karena musik energik ia sangat butuhkan untuk mengembalikan semangatnya. Untuk sejenak ia bisa melupakan masalahnya dengan Elang. Biarlah untuk sementara mereka pisah rumah. Sambil introspeksi diri, Kia akan memutuskan haruskah menerima Elang kembali dan juga Huri atau lebih memilih bercerai dari suaminya. Huri menghempaskan tubuh lelahnya ke ranjang. Dua bayinya tidak ada yang mau tidur, padahal sudah pukul 3 pagi. Mamanya pun sudah terlelap sejak pukul 10 malam tadi karena sedang kurang sehat. Zayan menangis keras minta digendong. Begitu juga dengan Hanan, padahal sudah sejak tadi ia menimang kedua buah hatinya. Secara bergantian, Huri ingin menangis dengan kencang karena ia lelah dan mengantuk. Air mata merembes ke pipinya karena tidak tahu harus melakukan apa lagi. Tidak ada yang membantunya karena sang mama belum mendapatkan ART yang bisa membantunya di apartemen. Bobok dong sayang, Bunda capek dan ngantuk banget. Bunda gak kuat kalau terus menggendong sampai pagi. Tangis itu pun pecah. Ibu muda sepertinya tentu butuh perhatian ekstra dari orang sekitar, terutama dari ayah bayinya yang mungkin bisa diajak kerjasama untuk mengurus bayi mereka. Mungkin jika hanya satu bayi berbeda cerita, ini ada dua bayi yang keduanya selalu ingin digendong. Huri masih terus menangis hingga matanya bengkak dan azan subuh berkumandang. Burima masuk ke dalam kamar anaknya karena sudah bising. Suara bayi bercampur tangisan orang dewasa. Betapa kagetnya Burima melihat keadaan Huri yang sangat menyedihkan dengan mata bengkak dan kantung mata hitamnya yang sangat pekat. Kamu kenapa sayang? Apa mereka tidak tidur semalaman? Tanya Burima sambil mengangkat salah satu bayi El ke dalam gendongannya. Huri, anak kamu nangis. Kenapa diam saja? Ayo susui. Ada nada tak sabar dari suara itu. Huri masih diam saja dengan air mata yang terus merembes ke pipinya. Is, anak nangis malah bengong aja. Burima menggeleng kesal. Dengan sedikit memaksa, Burima membuka kancing baju Huri dan betapa kagetnya ia melihat dua payudara anaknya yang membengkak dan sangat merah, seperti ada luka di sekeliling areola. Pantas saja anaknya diam aja. Ya ampun, kita harus bagaimana ini? Burima menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dua bayi menjerit menangis ingin menyusuh, sedangkan payudara ibu mereka sedang terluka parah. Burima keluar dari kamarnya dan mencoba menghubungi seseorang yang barangkali bisa membantunya, tapi tidak tersambung. Burima kembali masuk ke dalam kamar anaknya, lalu memasukkan Sayan dan Hanan ke dalam box bayi. Tepat di saat yang bersamaan, tubuh Huri lunglai dan ia pingsan di atas tempat tidur. Huri! Elang baru saja selesai salat subuh saat ponselnya berkali-kali berdering.
Ia malas melihat benda pipihnya itu karena pasti Kia yang menghubunginya dan memperdengarkan kalimat-kalimat sampah lagi. Ia sungguh lelah berdebat bersama Kia dan benar-benar ingin menjauh sejenak dari istrinya itu. "Elang, HP lu bunyi tuh, angkat cepat, namanya penelponnya mertua," seru Bu Latifah saat melewati meja kecil dan mengintip siapa yang berkali-kali menelpon anaknya. Elang menoleh kaget, lalu segera bangun dari sajadahnya. Ia menggeser cepat panggilan dari Bu Rima. "Halo, Ma, maaf tadi saya salat subuh. Cepat ke rumah sakit, Huri pingsan dan bayi El nggak ada yang menjaga. Bu Latifah ajak juga." "Baik, Ma." "Bu, Huri masuk rumah sakit, ayo kita ke sana." Elang membuka sarung salatnya, lalu melemparkannya begitu saja di atas ranjang. Ia memakai celana panjangnya yang ia gantung di balik pintu, lalu tak lupa juga jaket motornya. Bu Latifah memakai kerudung dan juga membawa dompetnya. Elang sudah di depan rumah dan tak sabar ingin segera meluncur ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Elang langsung menuju kamar VIP tempat Huri dirawat. Ia benar-benar khawatir akan keadaan ibu dari anak-anaknya. Hingga tanpa lelaki itu sadari, ia salah memakai sandal. Sebelah sandal jepit merah muda dan yang sebelah lagi sandal jepit warna hitam miliknya. Elang membuka pintu kamar perawatan dan langsung berlari untuk menghampiri bilik Huri yang tertutup gorden. Dua bayinya juga sedang tertidur di dalam box. "Mah, ada apa? Kenapa Huri?" tanya Elang khawatir. "Saya tidak tahu, Huri seperti begitu tertekan karena sudah 2 malam tidak tidur. Sayan dan Hanan begadang semalaman dan saya juga tidak bisa menemani Huri begadang." Jadinya Bu Rima meneteskan air matanya yang sedari tadi sudah ia tahan. Wanita parubaya itu merasa sangat bersalah atas apa yang kini tengah dialami oleh putrinya. Semoga bayangan baby blues yang sempat dokter ucapkan tadi tidak terjadi pada Huri. Ia akan menjadi orang yang paling bersalah jika hal itu sampai benar terjadi. "Mudah-mudahan Huri baik-baik saja ya Bu. Bundanya Sayan dan Hanan adalah wanita kuat. Jadi jangan terlalu khawatir," bisik Bu Latifah pada Bu Rima. Mata Elang pun ikut berkaca-kaca. Ia berjalan pelan masuk ke dalam bilik lalu mendekat pada Huri. "Maafkan saya Huri. Apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi beban kamu? Sehat ya sayang, demi anak-anak," bisik Elang seraya memijat kening Huri dengan lembut. "Saya menyerah, Lang. Jika kalian ingin rujuk, saya tidak akan menahannya lagi." Elang menoleh kaget pada sumber suara. "Mama?" Elang langsung berdiri saat tahu suara di belakangnya adalah suara Bu Rima. Lelaki itu menunduk tanpa berani mengucapkan kalimat apapun. Jujur saat ini hatinya tengah bersorak hore karena ucapan Bu Rima yang telah kembali memberinya restu. Mama terlalu keras pada Huri, padahal Mama sendiri tidak bisa menjaganya dengan baik. Mama harap kalian bisa kembali bersama dan membina rumah tangga akur sebagaimana pasangan poligami lainnya. Ya, walau memang rasa adil itu pasti sangat jauh untuk dicapai pada dua hati dan dua kepribadian yang berbeda. Tetapi Mama akan sangat semakin bersalah jika membiarkan Huri tertekan dengan sikap Mama. Elang mendengarkannya dengan seksama. "Terima kasih Mah," ujar Elang dengan rasa haru. Elang bahkan mencium punggung tangan wanita parubaya dengan penuh hikmat. "Temani dulu Huri ya, Mama mau mencari ASI di sini. Siapa tahu ada ASI eksklusif yang bisa diberikan pada Sayan dan Hanan. Mereka tidak bisa minum sufor, pasti muntah." Elang mengangguk patuh. Bu Latifah menghembuskan nafas lega setelah melihat satu kata sepakat meluncur dari bibir Bu Rima. Sekarang tinggal meyakinkan Kia agar bisa menerima Huri dan anak-anaknya dalam kehidupan Elang dan juga dirinya, walau ia tidak tahu apakah Kia setuju atau tidak. Semua cara harus dicoba, salah satunya memberikan nasihat pada menantunya itu. "Ibu ke bawah beli teh dulu ya. Tadi kamu belum sempat minum dan sarapan, jangan sampai kamu ikutan sakit, karena ada Huri dan anak-anak yang butuh kamu." Elang mengangguk. "Lah, duitnya Lang? Jangan cuma senyum sama mengangguk doang. Ibu lu mau bayar teh di rumah sakit pakai bulu iding emang bisa?" Bu Latifah mencebik sambil memainkan bola mata malasnya. Elang menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu mengeluarkan uang 20.000 satu lembar. "Teh, 2 10.000 Lang, sisa 10.000 ibu beliin lopis ya." Wajah ibunya begitu memelas, Elang pun tertawa kecil sambil mengangguk kembali.
Jangan bikin abang khawatir, Ri. Ayo bangun, bisik Elang di telinga Huri. Namun wanita itu tetap saja tertidur pulas, sama seperti kedua bayi mereka. Langit pagi semakin terang di atas sana. Elang melihat jam tangannya yang sudah pukul 9:30 pagi. Tetapi Huri belum juga bangun. Bolak-balik ia mengusap pipi Huri sambil membisiki kalimat penuh kelembutan di telinga Huri. Elang tengah menggendong Sayan, sedangkan ibunya menggendong Hanan. Keduanya baru saja mengganti popok karena pipis dan juga pap. Setelah diganti dengan popok bersih, keduanya merengek karena haus. Untung Labu Rima datang di saat yang tepat sambil membawa 500 cc ASI yang diberikan oleh salah satu perawat di rumah sakit. Udah rewel ya? Duh, untung mama gak harus ke bank ASI. Perawat di sini anaknya teman mama. Dia lagi menyusui, jadi mama cerita. Lalu dia memerah susunya untuk diberikan pada si kembar. Katanya nanti dia tampung lagi dan mengantarkannya ke sini. Ayo, cepat berikan, papar Bu Rima dengan wajah penuh kelegaan. 10 menit berlalu dan keduanya menghabiskan susu yang diberikan pada mereka. Perlahan kedua bayi kembar itu pun terlelap, karena selalu ditimang-timang oleh Elang dan juga Bu Latifah. Apa Elang lelah? Tentu saja tidak. Ia tidak lelah sama sekali, justru hatinya sangat senang bisa menggendong bayinya seharian. Suara berangkar bergerak membuat Elang menoleh. Benar saja, Huri baru saja membuka matanya dengan perlahan. Elang menaruh Sayan di box bayi, lalu berlari, menghampiri Huri dengan khawatir. Huri, ada apa? Apa yang sakit? Saya di sini. Elang menatap wanita di depannya yang tengah terbaring sangat lemah. Huri semakin terisak saat tahu Elang yang duduk di dekatnya. Huri capek bang, anaknya gak mau tidur malam, ganti popok terus, minta gendong terus, gak ada yang gantiin Huri. Huri capek, ngantuk, lapar, dedek kembarnya gak mau tidur juga. Huri sendiri, Huri. Sudah, sekarang ada abang yang akan menemani Huri menjaga si kembar, dan ada ibu yang siap gantiin kita begadang. Iya kan Bu? Elang menoleh pada ibunya. Tentu saja Bu Latifah mengangguk antusias. Huri masih belum bisa menghentikan tangisnya, padahal sudah dipeluk oleh Elang. Lelaki itu membiarkan Huri menangis untuk beberapa waktu. Bang, Huri haus, rengeknya manja. Dengan sigap Elang mengambil gelas berisi air, lalu membantu Huri untuk bangun setengah duduk. Laper, rengek Huri lagi pada Elang, kembali dengan begitu cekatan. Elang mengambil nampan sarapan Huri yang bel tersentuh dari pagi. Elang menyuapi Huri dengan sabar dan penuh kelembutan. Mama sudah setuju kita rujuk. Sekarang PR abang tinggal meyakinkan Kia. Huri menghentikan kunyahannya, lalu menatap Elang dengan intens. Jika Teh Kia tidak setuju, tanya Huri khawatir. Elang tersenyum lalu kembali mengusap pipi Huri. Kita tetap akan rujuk. Saya mencintai kamu dan anak-anak. Saya tidak akan sanggup jika melihat kamu tertekan seperti tadi. Saya akan menjadi orang yang paling bersalah di muka bumi hal ini sampai terjadi lagi. Jadi harap tunggu sebentar ya sayang. Jika kamu sudah selesai nifas, kita akan menikah kembali. Kenapa harus menunggu selesai nifas? Tanya Huri keheranan. Nanti saya nggak bisa kelonan sama ibunya kembar. Puk, mesum. Huri pun ikut merona saat digoda oleh suaminya. Entah siapa yang memulai, bibir keduanya sudah beradu, menimbulkan bunyi-bunyian yang membuat Bu Latifah hanya bisa menggeleng resah. Sudah 3 hari suaminya tidak pulang dan juga tidak ada kabar. Elang pasti masih asik dengan Huri dan anak kembarnya. Wanita itu seharusnya merasa kesepian, tetapi tidak juga, karena ada Jailani yang menemaninya berbalas pesan. Sesekali juga pemuda itu melakukan video call untuk berbincang sebentar. Mbak, tahu nggak bedanya UGD dengan IGD? Tanya Jailani pada Kia. UGD sama IGD atuh sama dong, sama-sama unit gawat darurat. Salah, kalau UDG itu unit gawat darurat. Kalau IGD, unit giwit diririt. Kia tergelak sambil megang perutnya. Pemuda teman dunia mayanya ini sangat lucu dan humoris. Gantian, sekarang aku yang tanya kamu. Kenapa harimau suka makan daging? Tanya Kia balik. Karena harimau nggak bisa masak, jawab Jailani lancar, diikuti suara tawanya. Saya lagi ya, hewan apa yang banyak maunya? Tanya Jailani.
Apaan? Gak tahu ah, kamu mah tebak-tebakannya aneh, balas Kia yang mulai merasa bosan bermain tebak-tebakan ala Jailani. Benar nggak tahu? Jawabannya penguin. Penguin kamu ada di dekatku. Penguin kamu jadi istriku. Wajah Kia menghangat mendengar gombalan receh dari Jailani. Awalan kenalan, kemudian chattingan, lalu curhatan. Ternyata nyaman bun. Elang menunaikan janjinya pada Huri. Malam semakin larut dan jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, dan di saat itulah kedua bayi kembarnya mulai mengoceh dan minta diajak bermain. Huri terkekeh geli dari ranjangnya melihat suaminya menggoda dua bayi yang ada di dalam box. Menurut Huri itu adalah hal percuma, karena Zayan dan Hanan pasti tidak akan berhenti merengek dan mengoceh sebelum digendong oleh elang. Bisa-bisa mulut abang nanti berbusa jika mengoceh terus seperti anaknya. Sudah hentikan, angkat saja lalu timang-timang, seru Huri sambil tertawa geli. Elang masih nampak semangat, lelaki itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kamu benar, mulut abang terasa kering, kata Elang sambil menuangkan air ke dalam gelas, lalu meminumnya hingga tandas.